Baskara Putra, 38 tahun, adalah Direktur Utama Nusantara Konstruksi, perusahaan konstruksi paling sukses di BSD City. Ia mempekerjakan lebih dari 200 karyawan dan telah menyelesaikan proyek-proyek tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di berbagai provinsi di seluruh Nusantara. Tangannya yang kapalan menceritakan sejarah seorang pria yang memulai dari nol, dari seorang kuli bangunan harian, hingga menjadi miliarder dengan aset puluhan miliar rupiah. 15 tahun yang lalu, ia menikahi Citra Prameswari, putri cantik dari Bapak Prawiro, mantan wali kota ini. Citra, yang kini berusia 35 tahun, pernah menjadi primadona paling didambakan di BSD City. Meskipun berasal dari keluarga yang ambisius dan terpandang, kekayaan lama itu sudah lama habis. Nama keluarga Prawiro masih memiliki bobot, tetapi rekening bank mereka sudah kosong sejak 1 generasi yang lalu. Dari luar, pernikahan mereka tampak sempurna. Citra memainkan perannya sebagai istri seorang pengusaha sukses dengan tanpa celah. Ia menyelenggarakan acara amal dan mengelola rumah mewah mereka di kawasan The Breeze. Namun, selama bertahun-tahun, Baskara merasakan perubahan. Dingin yang meresap dalam sentuhannya, kepergiannya selama berjam-jam tanpa penjelasan, daftar belanja barang-barang mahal yang tidak sesuai dengan perayaan apapun. Putra mereka, Aditya Putra yang berusia 14 tahun, adalah cahaya dalam hidup Baskara. Aditya mewarisi etos kerja ayahnya dan kecerdasan ibunya, unggul baik dalam bidang akademis maupun olahraga. Baskara melatih tim bisbol Aditya, dan mereka menghabiskan akhir pekan di garasi, membangun sesuatu bersama. Itu adalah tradisi mereka, tradisi yang sudah lama tidak diikuti oleh Citra. Kehamilan ini tidak terduga. Setelah 14 tahun pernikahan dan beberapa kali keguguran, mereka mengira Aditya akan menjadi anak tunggal mereka. Pengumuman Citra 6 bulan lalu membangkitkan emosi yang campur aduk. Baskara sangat gembira. Tetapi Citra tampak cemas dan gelisah. Dr. Hartono telah menjadi dokter keluarga Putra selama lebih dari 1 dekade. Seorang pria berusia 60-an dengan pelipis beruban dan mata yang ramah, ia telah membantu kelahiran banyak anak di BSD City dan terkenal karena sikapnya yang lembut. Ia memantau kehamilan ini dengan sangat hati-hati karena usia Citra dan riwayat kegugurannya. Sambil duduk di ruang tunggu klinik Dr. Hartono, Baskara merenungkan betapa berbedanya kehamilan ini dibandingkan saat Citra mengandung Aditya. Saat itu, ia bersinar, bersemangat menantikan setiap momen kehamilan. Namun kali ini, seolah-olah ia menanggung beban, seringkali menatap ke kejauhan dengan ekspresi khawatir, yang ia sebut sebagai kecemasan hormonal semata. Indra Wijaya, mitra bisnis Baskara dan sahabatnya sejak SMA, juga memperhatikan perubahan itu. Indra menangani keuangan Nusantara Konstruksi, sementara Baskara mengelola operasi di lapangan. Dia pernah menyebutkan melihat Citra di pusat kota pada jam-jam yang aneh, selalu memeriksa ponselnya dengan senyum misterius yang tidak pernah mencapai matanya. "Mbak Citra agak aneh, ya?" kata Indra Jumat lalu, saat mereka makan malam dan minum bir seperti biasa. Istriku, Sari, melihatnya di distrik kafe Gading Serpong, sedang berbicara serius dengan pria tak dikenal. Katanya, Mbak Citra hampir melompat kaget saat Sari menyapanya. Baskara mengabaikannya saat itu, tetapi benih keraguan telah ditanam. Perilaku Citra menjadi semakin tidak terduga. Pulang terlambat dari perjalanan belanja tanpa membawa tas belanja, menerima panggilan telepon secara diam-diam, dan hampir tidak menunjukkan minat untuk mendekorasi kamar bayi. Pagi hari saat pemeriksaan, Citra sangat pendiam. Dia hampir tidak menyentuh sarapannya, dengan cemas memeriksa penampilannya di setiap cermin yang ia lewati. Ketika Baskara menyarankan agar mereka merayakan kesehatan bayi dengan makan siang setelah pemeriksaan, dia hanya mengangguk tanpa antusias. Kini, saat menunggu Citra keluar dari ruang periksa, Baskara mencoba menepis firasat buruk bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia telah membangun kesuksesannya dengan mempercayai instingnya, dan sekarang setiap instingnya berteriak bahwa kehidupan yang telah ia bangun dengan sempurna akan segera runtuh. Ruang periksa Dr. Hartono terasa lebih kecil dari biasanya. Citra berbaring di meja periksa, kemejanya terangkat untuk memperlihatkan perutnya yang membuncit. Gel terasa dingin di kulitnya.
tetapi tidak sedingin rasa takut yang mengalir di pembuluh darahnya. Dia telah takut akan pemeriksaan ini selama berminggu-minggu, tahu bahwa teknologi ultrasonografi modern akan mengungkapkan apa yang mati-matian ia coba sembunyikan. Perselingkuhan itu dimulai 8 bulan lalu, secara kebetulan. Reza Alamsyah adalah seorang pengembang properti yang necis dari Jakarta Selatan. Berusia 32 tahun, ia memiliki rambut hitam legam dan senyum menawan yang menarik perhatian Citra di sebuah acara penggalangan dana amal. Tidak seperti Baskara, yang selalu tertutup debu proyek konstruksi dan hanya berbicara tentang peraturan bangunan atau cerita dari lapangan. Reza mengenakan setelan desainer mahal dan berbicara tentang investasi luar negeri dan proyek pengembangan kelas atas. Citra merasa terkurung di BSD City selama bertahun-tahun. Sementara Baskara puas membangun kerajaannya di kota kecil ini, Citra selalu memimpikan sesuatu yang lebih besar, kehidupan kota, lingkungan sosial yang canggih, dan jenis kekayaan yang dibeli dengan uang, bukan rasa hormat yang didapat dari tangan kapalan dan kerja jujur. Reza mengejarnya tanpa henti setelah pertemuan pertama itu. Bunga-bunga mahal diantarkan ke rumah saat Baskara sedang bekerja, diikuti oleh rentetan pesan teks yang menjanjikan kehidupan di luar kota kecil ini. Dia menyewa suite terbaik di Hotel Mahardika Royal di Bogor, 40 menit dari BSD City, dan mereka bertemu di sana 2 kali seminggu untuk sesi penuh gairah yang membuat Citra merasa hidup kembali. Kehamilan itu adalah sebuah kecelakaan momen kecerobohan ketika gairah mengalahkan akal sehat. Ketika Citra menyadari apa yang telah terjadi, sudah terlambat untuk solusi diam-diam yang awalnya ia pertimbangkan. Waktunya tidak pas. Sangat tidak pas. Dia bersama Reza 3 minggu sebelum terakhir kali berhubungan dengan Baskara. Dr. Hartono menggerakkan transduser USG di atas perutnya. Ekspresinya saat menatap monitor menjadi semakin serius. Citra tidak bisa melihat layar dari posisinya, tetapi ia mengamati wajah sang dokter dengan cermat, memperhatikan kerutan di antara alisnya, bibirnya yang terkatup rapat. "Apakah ada masalah, Dok?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya setenang mungkin. Sang dokter tidak segera menjawab. Dia sedang menghitung tanggal dalam benaknya, membandingkan perkembangan bayi dengan waktu konsepsi yang diberikan Citra beberapa bulan lalu. Pengukurannya tidak cocok. Sangat tidak cocok. Bayi ini dikandung setidaknya 3 minggu lebih awal dari yang diklaim Citra. Dalam 40 tahun praktiknya, Dr. Hartono pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Keheningan yang canggung, istri yang gelisah, dan suami yang tidak menaruh curiga duduk di ruang tunggu dengan senyum antisipasi. Tapi tidak pernah melibatkan orang-orang yang ia kenal selama puluhan tahun, orang-orang yang hidupnya akan hancur oleh apa yang diungkapkan oleh USG. Sementara itu, di ruang tunggu, Baskara sedang memeriksa email dari lokasi proyek. Nusantara Konstruksi sedang mengerjakan proyek kompleks hotel mewah besar yang akan mengukuhkan posisi mereka sebagai pengembang terkemuka di wilayah tersebut. Ironisnya, ia sedang membangun jenis bangunan yang sama persis di mana istrinya telah mengkhianatinya, tetapi hal itu tidak terpikirkan olehnya. Indra baru saja mengirim pesan tentang calon investor untuk proyek besar mereka berikutnya, seorang pria bernama Reza Alamsyah yang bertanya-tanya tentang Nusantara Konstruksi. Baskara membuat catatan mental untuk menindaklanjutinya nanti, selalu tertarik untuk memperluas koneksi bisnisnya. Aditya pasti sedang di sekolah, mungkin memikirkan adik laki-laki atau perempuan yang sangat dinantikannya. Dia sudah mulai mengubah kamar tamu menjadi kamar bayi, melukis karakter kartun di dinding dengan ketelitian yang sama yang ia terapkan pada semua hal. Baskara tersenyum memikirkan kegembiraan putranya, sama sekali tidak menyadari bahwa dunianya akan hancur bersama dengan dunia ayahnya. Dr. Hartono akhirnya meletakkan transduser USG dan menatap Citra dengan tatapan serius. "Ibu Citra," katanya, "kita perlu bicara tentang waktu konsepsi Anda. Berdasarkan perkembangan janin, pembuahan terjadi sekitar 26 minggu yang lalu, bukan 23 minggu seperti yang kita hitung semula." Wajah Citra memucat. 3 minggu. Perbedaan yang akan menghancurkan semua yang telah ia bangun dalam 15 tahun pernikahan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Saya perlu berbicara dengan suami Anda," kata Dr. Hartono pelan. "Ini adalah percakapan yang mempengaruhi Anda berdua,
dan dia berhak mengetahui kebenarannya. Saat dokter keluar untuk menjemput Bhaskara, Citra memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk akhir dunia yang ia kenal. Di suatu tempat di kota, Reza Alamsyah mungkin sedang menyelesaikan kesepakatan real estate lainnya, sama sekali tidak menyadari bahwa rahasianya akan menghancurkan banyak nyawa. Di ruang tunggu, pria yang telah mencintai dan mempercayainya selama 15 tahun akan segera mengetahui bahwa kehidupan sempurnanya dibangun di atas fondasi kebohongan. Tangan Dr. Hartono sedikit gemetar saat berjalan ke ruang tunggu. Dalam 40 tahun karir medisnya, dia telah menyampaikan berita sulit berkali-kali, tetapi tidak pernah terasa sepribadi ini. Keluarga putra telah menjadi pasiennya sejak Aditya lahir, dan Bhaskara baru saja membangun perluasan kliniknya 5 tahun lalu. Ini bukan hanya masalah etika medis, ini tentang menyaksikan dunia orang baik runtuh. Pak Bhaskara, bisakah Anda berbicara dengan saya sebentar, secara pribadi? Suara Dr. Hartono sengaja diredam, tetapi Bhaskara langsung merasakan ketegangannya. Mereka pergi ke kantornya, meninggalkan Citra sendirian di ruang periksa. Dr. Hartono menutup pintu dan memberi isyarat agar Bhaskara duduk, tetapi dia sendiri tetap berdiri, mondar-mandir sedikit seolah-olah mengumpulkan pikirannya. Pak Bhaskara, apa yang akan saya sampaikan ini sulit didengar, tetapi Anda perlu tahu kebenarannya. Dia berhenti sejenak, menatap pria yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Hasil USG menunjukkan bahwa perkembangan janin tidak sesuai dengan waktu yang diberikan oleh istri Anda. Menurut pengukuran, pembuahan terjadi sekitar 26 minggu yang lalu, bukan 23 minggu. Dahi Bhaskara berkerut saat ia memproses informasi itu. Apa artinya itu? Artinya, bayi itu tidak mungkin dikandung pada saat Anda dan istri Anda bersama. Menurut catatan medisnya dan konsultasi kita sebelumnya, Anda sedang dalam perjalanan bisnis ke lokasi konstruksi di Surabaya pada saat pembuahan terjadi. Wajah Bhaskara menjadi pucat pasi saat makna itu menghantamnya seperti palu, proyek Surabaya. Dia berada di sana selama 3 minggu di bulan Januari, kontrak terbesar yang pernah dimenangkan Nusantara Konstruksi. Dia menelepon Citra setiap malam, sangat merindukannya, menantikan kepulangannya untuk merayakan kesuksesan mereka. Apakah Anda yakin? Suara Bhaskara nyaris tak terdengar. Dr. Hartono mengangguk dengan muram. Saya sudah memeriksa pengukurannya 3 kali. Tidak ada keraguan tentang waktunya. Bhaskara perlahan berdiri. 6 bulan terakhir melintas di benaknya. Perilaku aneh Citra, panggilan telepon rahasia, jarak di antara mereka. Semuanya sekarang masuk akal. Dia memikirkan Aditya, yang mungkin sedang berada di kelas aljabar sekarang, bersemangat menjadi kakak bagi seorang anak yang bahkan bukan saudaranya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bhaskara bertanya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada dokter. Itu bukan tempat saya untuk mengatakannya, jawab Dr. Hartono. Tapi, Pak Bhaskara, Anda orang baik. Anda tidak pantas menerima ini. Apapun yang Anda putuskan, Anda harus melindungi diri Anda dan Aditya. Saat mereka berjalan kembali ke ruang periksa, nasihat Dr. Hartono terngiang di telinga Bhaskara, tinggalkan klinik ini sekarang dan ajukan gugatan cerai. Ini berasal dari hati seorang pria yang telah melihat terlalu banyak orang baik menderita karena pengkhianatan sebelum mereka dapat mencegahnya. Tapi Bhaskara Putra bukanlah orang yang membuat keputusan tergesa-gesa. Saat mereka mendekati pintu, dia sudah menghitung, merencanakan. Citra masih berbaring di meja periksa, menatap langit-langit dengan air mata berlinang. Dia tahu, dia sudah tahu sejak awal. Tunjukkan pada saya, kata Bhaskara kepada Dr. Hartono. Tunjukkan pada saya hasil USG-nya. Dr. Hartono ragu-ragu, lalu memutar monitor ke arah Bhaskara. Di layar, ada bukti yang tak terbantahkan, pengukuran perkembangan yang sesuai dengan tanggal konsepsi yang membuktikan pengkhianatan Citra dengan jelas. Bayi itu sehat, berkembang normal, tetapi bukan anaknya. Citra akhirnya menatapnya, matanya dipenuhi air mata dan keputusasaan. Sayang, aku bisa jelaskan. Tidak, katanya pelan, suaranya mengandung dingin yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Kamu tidak bisa menjelaskannya. Dia menatap gambar USG itu sejenak, mengingat setiap detailnya.
Kemudian dia menatap istrinya wanita yang telah ia cintai dan percayai selama 15 tahun, ibu dari putranya, orang yang baru saja menghancurkan seluruh kepercayaannya pada hidupnya. "Ayo pulang," kata Baskara. Suaranya tenang menakutkan. "Kita akan bicara. Dan kemudian, kamu akan memberitahuku siapa pria itu." Wajah Citra memucat. "Sayang, tolong Dokter Hartono," sela Baskara, beralih ke pria tua itu. "Terima kasih telah memberitahu saya kebenarannya. Tolong kirimkan saya salinan semua berkas yang relevan. Gambar USG, catatan pengukuran, garis waktu semuanya." Saat mereka meninggalkan klinik, Citra terus mencoba berbicara, tetapi Baskara tetap diam. Pikirannya tidak lagi terfokus pada pengkhianatan itu sendiri, dia sudah memproses dan menerima kenyataan itu. Sebaliknya, dia memikirkan masa depan, kesejahteraan Aditya, bisnisnya, dan fakta bahwa ada seorang pria di suatu tempat di BSD City yang berjalan-jalan. Berpikir dia telah berhasil menghancurkan keluarga putra tanpa konsekuensi. Baskara Putra telah membangun kerajaannya melalui perencanaan yang cermat dan eksekusi yang metodis. Dia belajar di awal kehidupannya bahwa kunci kesuksesan bukan hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Saat ia mengemudi pulang dalam keheningan, dengan Citra terisak pelan di kursi penumpang, Baskara sudah menyusun rencana yang akan memastikan keadilan ditegakkan dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh sistem hukum. Pria yang telah menghabiskan 15 tahun membangun kehidupan kini akan mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk membongkar kehidupan mereka yang telah mengkhianatinya. Dan tidak seperti proyek konstruksinya, pembongkaran ini akan bersifat pribadi, permanen, dan benar-benar menghancurkan. Malam itu, Baskara duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan yang dipenuhi plakat dan foto yang mencatat 15 tahun kesuksesan bisnis dan kenangan keluarga yang sekarang terasa seperti kebohongan yang rumit. Citra telah mundur ke kamar tidur mereka, dengan alasan sakit kepala, sementara Aditya, dengan bahagia tidak menyadari bahwa dunianya telah bergeser dari porosnya, sedang mengerjakan pekerjaan rumah di kamarnya. Baskara membuka laptopnya dan mulai melakukan apa yang paling ia kuasai, investigasi dan perencanaan yang metodis. Pencarian pertamanya adalah Reza Alamsyah. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan informasi tentang predator baru di BSD City ini. Mahakarya Properti milik Reza Alamsyah memiliki situs web yang apik, memamerkan properti mewah di seluruh Jawa. Reza ditampilkan secara menonjol sebagai CEO karismatik yang mewujudkan mimpi melalui pengembangan properti yang visioner. Dia adalah pria tampan dengan gaya yang langsung membuat Baskara muak gigi putih dan setelan mahal, tipe pria yang sepertinya belum pernah bekerja jujur seumur hidupnya. Profil LinkedIn Reza mengkonfirmasi kehadirannya di acara penggalangan dana amal di mana ia mungkin bertemu Citra, dan media sosialnya melukiskan gambaran seorang pria yang menikmati perhatian dan kemewahan. Dengan menggali lebih dalam, Baskara menemukan bahwa Reza Alamsyah menikah dengan Shinta Dewi, seorang pengacara terkemuka di Jakarta. Mereka memiliki putri kembar berusia 10 tahun dan tinggal di sebuah apartemen penthouse mewah di Kebayoran Baru. Ironisnya, pria ini sedang menghancurkan banyak keluarga sekaligus, tidak luput dari perhatian Baskara. Selama minggu berikutnya, Baskara mempertahankan rutinitas normalnya sambil diam-diam mengumpulkan informasi. Dia memberitahu Indra bahwa Citra membutuhkan istirahat karena komplikasi kehamilan, yang menjelaskan ketidakhadirannya dari acara sosial dan sikap Baskara sendiri yang agak terganggu. Indra, yang selalu setia, mengambil alih beban kerja tambahan tanpa bertanya. Baskara menyewa seorang detektif swasta, Pak Tono, seorang mantan polisi yang berspesialisasi dalam kasus perselingkuhan. Pak Tono bijaksana, teliti, dan persis seperti yang dibutuhkan Baskara. Dalam 3 hari, Pak Tono telah mendokumentasikan pertemuan mingguan Citra dan Reza di Hotel Mahardika Royal di Bogor, lengkap dengan foto dan stempel waktu, melukiskan gambaran penipuan yang diperhitungkan. Buktinya jelas. Citra menggunakan uang dari rekening bersama mereka untuk membayar kamar hotel. Dia akan memberitahu Baskara bahwa dia akan berbelanja atau mengunjungi kakaknya yang tinggal di kota tetangga, padahal kenyataannya dia sedang bermain-main di suite mewah 40 menit jauhnya dengan seorang pria yang sama telitinya menipu keluarganya sendiri.
Tapi Baskara menginginkan lebih dari sekadar bukti perselingkuhan. Dia ingin memahami skala penuh pengkhianatan dan memastikan responsnya komprehensif dan permanen. Melalui penyelidikan Pak Tono, ia mengetahui bahwa Reza berencana menceraikan istrinya dan membawa Citra ke Jakarta untuk memulai awal yang baru dengan bayinya dan uang tunjangan perceraian Citra. Rencana itu mengungkapkan pengkhianatan total Citra. Dia tidak hanya berselingkuh, dia berencana untuk menghancurkan keluarga mereka, mengambil setengah dari semua yang telah dibangun Baskara untuk mendanai kehidupan barunya dengan anak pria lain. Kedalaman penipuan itu mencengangkan. Aditya, yang tidak tahu apa-apa, terus mendekorasi kamar bayi, bersemangat tentang adik barunya. Menyaksikan antusiasme murni putranya adalah siksaan bagi Baskara, tetapi itu juga menguatkan tekadnya. Aditya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang ibu yang bisa berbohong begitu teliti dan seorang ayah tiri yang sama tidak jujurnya. Selama penyelidikan ini, Citra menjadi semakin cemas. Dia bisa merasakan jarak emosional Baskara, tetapi tampaknya percaya dia bisa mempertahankan sandiwara itu. Dia bahkan berani bertanya kepada Baskara tentang warna cat untuk kamar bayi, memainkan peran sebagai istri yang berbakti sambil terus bertemu Reza 2 kali seminggu. Saat Baskara menyaksikan dia melakukan penipuan yang rumit ini, rasa hormat apapun yang tersisa untuk istrinya menguap. Wanita yang ia cintai telah terungkap sebagai manipulator ulung, mampu menatap matanya dan berbohong tanpa ragu. Itu adalah sisi Citra yang belum pernah dilihat Baskara sebelumnya, dan itu membuatnya lebih muak daripada perselingkuhan itu sendiri. Pada Jumat malam, tepat 1 minggu setelah pengungkapan USG, Baskara membuat keputusannya, dia tidak akan menghadapi Citra belum. Itu hanya akan membuat dia dan Reza lebih berhati-hati, atau bahkan melarikan diri. Sebaliknya, dia akan melaksanakan rencana yang tidak hanya akan mengungkap perselingkuhan mereka secara terbuka, tetapi juga memastikan mereka membayar harga yang jauh melampaui penyelesaian perceraian biasa. Duduk di ruang kerjanya, meninjau laporan terbaru dari Pak Tono, Baskara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak membangun rumah pertamanya, kepuasan dari proyek yang direncanakan dengan sempurna yang akan segera membuahkan hasil. Citra dan Reza telah membuat kesalahan dengan meremehkan seorang pria yang telah membangun sebuah kerajaan dengan kesabaran, kecerdasan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka akan segera mengetahui bahwa Baskara Putra bukan sekadar pengusaha konstruksi desa yang mereka kira. Dia adalah seorang pria dengan sumber daya, koneksi, dan, yang terpenting, fokus tanpa ampun yang akan memastikan orang-orang yang mengkhianatinya akan menyesalinya seumur hidup. Musim berburu baru saja akan dimulai, dan Baskara Putra tidak pernah meleset dari sasarannya. 2 minggu setelah pengungkapan USG, Baskara siap untuk bergerak. Dia telah merencanakan setiap momen dengan cermat, dengan perhatian yang sama terhadap detail yang telah menjadikan Nusantara Konstruksi sebagai perusahaan terkemuka di wilayah tersebut. Tetapi kali ini, alih-alih menciptakan sesuatu, dia bersiap untuk secara sistematis menghancurkan kehidupan mereka yang telah mengkhianatinya. Inti dari rencana Baskara adalah informasi yang digali Pak Tono tentang praktik bisnis Reza Alamsyah. Mahakarya Properti ternyata memiliki leverage yang berlebihan dengan banyak proyek bergantung pada kepercayaan investor. Lebih penting lagi, Reza memotong jalan pintas pada peraturan lingkungan dan standar keselamatan pelanggaran yang, jika didokumentasikan dan dilaporkan dengan benar, dapat menyebabkan tuntutan pidana. Langkah pertama Baskara bersifat strategis dan tampaknya tidak berbahaya. Dia mengatur pertemuan bisnis dengan Reza, dengan dalih membahas kemitraan potensial. Reputasi Nusantara Konstruksi di wilayah itu membuatnya menjadi mitra yang menarik bagi pengembang manapun, dan Reza dengan bersemangat setuju untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah klub golf eksklusif di BSD City, tempat Baskara menjadi anggota pendiri dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Reza tiba dengan BMW-nya, mengenakan setelan desainer yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji kebanyakan orang dalam sebulan. Pria itu memancarkan keangkuhan, jelas percaya dia akan mendapatkan kontrak yang menguntungkan dengan seorang pengusaha konstruksi lokal yang sederhana. Pak Baskara, kata Reza, mengulurkan tangannya dengan senyum yang terlatih. Saya telah mendengar hal-hal luar biasa tentang perusahaan Anda. Saya pikir kita bisa melakukan hal-hal hebat bersama. Baskara menjabat tangannya,
Merasakan telapak tangan yang lembut yang belum pernah memegang palu atau mendapatkan kapalan yang jujur. Saya juga selalu tertarik bekerja dengan pengembang yang ambisius, jawab Baskara. Ceritakan tentang proyek Anda saat ini. Selama makan siang, Reza dengan antusias memaparkan berbagai proyek pengembangannya, tanpa sadar mengungkapkan detail tentang langkah-langkah pemotongan biaya dan jalan pintas peraturan. Baskara mencatatnya dalam benaknya. Pria itu begitu percaya diri dengan kecerdasannya, sehingga dia secara efektif mengakui banyak pelanggaran tanpa menyadarinya. Terkadang Anda harus kreatif dengan peraturan, kata Reza, mengedipkan mata seolah bersekongkol. Analisis dampak lingkungan bisa sangat fleksibel jika Anda mengenal orang yang tepat. Baskara mengangguk sambil berpikir, diam-diam merekam percakapan di ponselnya. Sangat menarik, katanya. Saya ingin melihat beberapa lokasi Anda secara langsung. Mereka membuat janji untuk minggu berikutnya bagi Baskara untuk mengunjungi 3 proyek Reza saat ini. Yang tidak diketahui Reza adalah Baskara mendokumentasikan semuanya, pelanggaran keselamatan, perusakan lingkungan, pelanggaran kode bangunan, dan bahkan bukti suap. Setiap kunjungan lokasi memberikan lebih banyak amunisi untuk menghancurkan mahakarya properti secara hukum. Sementara itu, perilaku Citra menjadi semakin tidak menentu. Dia melewatkan janji temu dengan Dr. Hartono minggu lalu, dengan alasan tidak enak badan. Kenyataannya, dia panik tentang perbedaan waktu kehamilan dan mencoba mencari cara untuk menjelaskannya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengklaim bayi itu prematur, tetapi pengukuran USG membuatnya tidak mungkin. Perselingkuhannya dengan Reza berlanjut, tetapi pertemuan mereka sekarang dipenuhi dengan kecemasan daripada gairah. Citra merasakan bahwa Baskara mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak bisa menunjukkan apa yang telah berubah. Reza menepis kekhawatirannya, yakin bahwa pesonanya dan kenaifan suaminya akan melindungi mereka. Selama periode ini, Baskara juga mulai mengamankan asetnya. Bekerja sama dengan pengacaranya, Pak Yunus, dia merestrukturisasi Nusantara Konstruksi untuk melindunginya dari penyelesaian perceraian potensial. Pak Yunus adalah teman lama yang telah membantu Baskara membangun kerajaan bisnisnya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun ketika Baskara meminta strategi perlindungan aset yang agresif. Pak Baskara, jika Anda khawatir tentang masalah pertanggungjawaban hukum, kita bisa membuat struktur perusahaan yang lebih kompleks, usul Pak Yunus dalam salah satu pertemuan mereka. Lakukan saja, jawab Baskara. Saya ingin semuanya terlindungi, rumah, bisnis, dana kuliah Aditya, semuanya. Aditya tetap menjadi cahaya terang di dunia Baskara yang semakin gelap. Anak itu terus mendekorasi kamar bayi, melukis karakter kartun dengan presisi yang sama seperti yang diterapkan ayahnya pada proyek konstruksi. Menyaksikan antusiasme murni putranya sangat menyakitkan namun juga memotivasi Baskara. Aditya pantas dilindungi dari kekacauan yang akan datang. Pada Kamis malam, Pak Tono memberikan bukti terakhir yang dibutuhkan Baskara. Melalui pengawasan yang cermat dan pengumpulan informasi yang strategis, Pak Tono menemukan bahwa Reza berencana menceraikan istrinya, Shinta Dewi, dalam bulan depan. Rencananya adalah agar Citra segera mengajukan gugatan cerai dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan dan pindah ke Jakarta setelah bayinya lahir. Mereka sudah merencanakan semuanya, lapor Pak Tono. Reza sudah membayar uang muka untuk sebuah apartemen penthouse di kota. Istri Anda sedang mencari pengacara perceraian yang berspesialisasi dalam kasus aset bernilai tinggi. Mereka pikir mereka bisa pergi dengan setengah dari semua yang telah Anda bangun. Baskara tersenyum dingin saat meninjau foto pengawasan yang diambil di Hotel Mahardika Royal awal minggu itu, yang menunjukkan Citra dan Reza. Mereka akan segera belajar bahwa beberapa rencana tidak bertahan saat berhadapan dengan kenyataan. Malam itu, dengan Citra tertidur di sampingnya, Baskara menyelesaikan strateginya. Dia akan mengungkap perselingkuhan dengan cara yang akan memberikan kerusakan maksimal pada kedua pengkhianat sambil melindungi dirinya dan Aditya, waktu sangat penting. Dia harus mengoordinasikan beberapa bagian yang bergerak untuk memastikan baik Citra maupun Reza tidak dapat melarikan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Tahap 1 adalah pengumpulan informasi. Tahap 2 adalah pengumpulan bukti dan perlindungan aset. Tahap 3, yang akan dimulai Senin depan,
adalah perang habis-habisan. Dan Baskara Putra tidak pernah kalah dalam perang yang ia pilih. Senin pagi terasa hangat untuk bulan Oktober, seolah-olah alam semesta sendiri bersekongkol untuk hari penghancuran yang sempurna ini. Baskara bangun sebelum fajar, seperti yang ia lakukan setiap pagi selama 3 minggu terakhir. Tapi hari ini terasa berbeda. Hari ini, tahap perencanaan berakhir dan tahap eksekusi dimulai. Pukul 7 pagi, saat Citra masih tertidur dan Aditya bersiap-siap ke sekolah, Baskara melakukan panggilan telepon pertamanya. Dia menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup, melaporkan pelanggaran yang telah ia dokumentasikan di lokasi konstruksi Reza. Buktinya komprehensif, foto, rekaman percakapan, dan dokumentasi pembuangan limbah ilegal dan pelanggaran keselamatan yang membahayakan pekerja dan masyarakat. Panggilan keduanya adalah ke Direktorat Jenderal Pajak. Reza telah membual tentang strategi pajaknya yang berbatasan dengan penipuan, dan Baskara telah dengan cermat mendokumentasikan setiap detailnya. Ditjen Pajak menanggapi laporan semacam itu, yang didukung oleh bukti substansial, dengan sangat serius. Panggilan ketiga adalah kepada istri Reza yang tidak tahu apa-apa, Shinta Dewi. Baskara ragu-ragu dengan keputusan ini, tetapi akhirnya memutuskan bahwa dia berhak mengetahui kebenaran tentang kehidupan ganda suaminya. Ibu Shinta, nama saya Baskara Putra. Saya punya informasi tentang suami Anda yang perlu Anda ketahui. Bisakah kita bertemu untuk minum kopi pagi ini? Suara Shinta terdengar waspada, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu. Saya tidak yakin ini tentang apa, Pak Baskara. Suami Anda berselingkuh dengan istri saya, dan mereka berencana untuk meninggalkan keluarga masing-masing. Saya memiliki bukti yang luas, dan saya pikir Anda harus melihatnya sebelum membuat keputusan tentang masa depan Anda. Keheningan di ujung sana berlangsung hampir 30 detik sebelum Shinta berbicara lagi. Bukti macam apa? Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi di dekat firma hukum Shinta. Baskara membawa salinan semuanya. Foto pengawasan, tanda terima hotel, pesan teks yang diperoleh Pak Tono melalui berbagai cara, dan bahkan gambar USG yang membuktikan Citra mengandung anak Reza. Shinta adalah wanita yang mengesankan cerdas, tenang, dan meskipun jelas terkejut dengan bukti tersebut, dia bertekad untuk menangani situasi ini secara profesional. Sebagai seorang pengacara keluarga, dia langsung memahami implikasinya. Ini komprehensif, katanya, meninjau dokumen-dokumen itu. Anda pada dasarnya telah membangun kasus yang sempurna melawan mereka berdua. Itulah tujuannya, jawab Baskara. Suami Anda berencana meninggalkan Anda demi istri saya. Mereka pikir mereka bisa mendanai kehidupan baru mereka dengan setengah dari semua yang telah saya bangun. Mata Shinta mengeras. Tidak jika saya mengajukan gugatan lebih dulu, katanya. Saya sudah mendokumentasikan perilaku mencurigakan Reza selama berbulan-bulan. Dengan bukti mereka digabungkan, mereka menghabiskan 1 jam berikutnya mengoordinasikan strategi. Shinta akan mengajukan gugatan cerai sore itu, meminta hak asuh penuh atas putri-putri mereka dan audit atas semua transaksi bisnis Reza. Koneksi hukumnya akan memastikan prosesnya cepat dan agresif. Sementara itu, Citra berada di klinik Dr. Hartono untuk janji temu ulangan yang tidak bisa lagi ia hindari. Sang dokter bersikeras untuk menemuinya setelah dia melewatkan janji temu minggu lalu. Dia duduk dengan cemas di ruang tunggu, tidak menyadari bahwa dunianya sudah mulai runtuh. Menjelang siang, Baskara pulang dan mendapati Citra di dapur, menyiapkan makan siang dengan gugup. Dia mendongak saat Baskara masuk, mencoba tersenyum yang tidak mencapai matanya. Bagaimana pagimu? Tanyanya dengan suara yang dibuat-buat ceria. Produktif, jawab Baskara, meletakkan tas kerjanya di atas meja. Kita perlu bicara. Sesuatu dalam nada suaranya membuat Citra membeku. Dia telah takut akan percakapan ini selama berminggu-minggu, berharap dia bisa mempertahankan sandiwara itu sampai bayinya lahir dan dia bisa melaksanakan rencana pelariannya dengan Reza. Tentang apa? Tanyanya. Meskipun dia sudah tahu. Baskara membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map. Dia menyebarkan isinya di atas meja dapur, foto-foto pengawasan, tanda terima hotel, gambar USG bukti terdokumentasi dari perselingkuhan Citra. Buktinya luar biasa dan tak terbantahkan.
Wajah Citra memucat saat dia menatap foto-foto dirinya dan Reza di Hotel Mahardika Royal. Sayang, aku bisa jelas. Tidak, katanya pelan. Kamu tidak bisa. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan apa yang telah kamu lakukan pada keluarga kita. Dia duduk di seberangnya, suaranya tenang dan terkendali. Aku tahu tentang Reza. Aku tahu tentang pertemuan mingguan kalian di Hotel Mahardika Royal. Aku tahu bayi yang kamu kandung bukan anakku, tapi anaknya. Dan aku tahu kamu berencana menceraikanku dan pindah ke Jakarta dengan uangku. Citra mulai menangis, tetapi Baskara tidak merasakan simpati. Wanita yang duduk di seberangnya adalah orang asing, seseorang yang secara sistematis telah menghancurkan 15 tahun pernikahan dan kepercayaan. Yang juga aku tahu, lanjutnya, adalah kamu telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Tanda terima hotel dimulai dari bulan Januari, saat aku berada di Surabaya untuk mendapatkan kontrak terbesar dalam karirku untuk mengamankan masa depan kita. Saat aku bekerja 18 jam sehari, kamu merencanakan untuk menghancurkannya. Sayang, kumohon, Ishak Citra. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini persis seperti yang aku pikirkan, jawabnya. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mulai pagi ini, Reza Alamsyah menghadapi penyelidikan federal atas pelanggaran Undang-Undang Lingkungan, audit dari Ditjen Pajak atas penipuan, dan gugatan cerai dari istrinya, yang sekarang memiliki semua bukti perselingkuhannya. Bisnisnya akan hancur, asetnya akan dibekukan, dan reputasinya akan hancur. Tangisan Citra berhenti saat makna itu meresap. Apa yang telah kamu lakukan? Aku melindungi keluargaku, kata Baskara, dan memastikan bahwa orang-orang yang mengkhianati kita menghadapi konsekuensi yang pantas mereka dapatkan. Reza tidak akan bisa menjagamu atau bayinya. Dia akan beruntung jika tidak masuk penjara. Seolah-olah isyarat. Ponsel Citra berbunyi dengan pesan teks dari Reza, darurat. Perlu bicara segera, semuanya berantakan. Baskara memperhatikan saat istrinya membaca pesan itu, menyaksikan momen ketika dia menyadari bahwa jalan keluar yang telah ia rencanakan dengan susah payah telah sepenuhnya diblokir. Pria yang ia pilih untuk mengkhianati keluarganya akan menjadi beban, bukan penyelamat. Berkemaslah, kata Baskara, berdiri. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini sebelum Aditya pulang sekolah. Setelah itu, semua komunikasi akan melalui pengacara kita. Citra menatapnya, matanya putus asa. Bayinya? Keluarga kita? Ini bukan lagi keluarga kita, jawab Baskara. Dan anak itu bukan anakku. Kamu membuat pilihanmu, Citra. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensinya. Saat dia berjalan ke ruang kerjanya untuk melakukan panggilan telepon lain, Baskara merasakan kedamaian untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Rencananya telah selesai. Kebenaran telah terungkap, dan keadilan sedang ditegakkan. Tahap 3 telah dimulai, dan berjalan persis seperti yang dirancang. Dalam waktu 24 jam setelah pengungkapan Baskara, jaring kebohongan rumit yang menopang perselingkuhan Citra dan Reza runtuh seperti rumah kartu. Kecepatan dan ketuntasan keruntuhan itu bahkan melampaui harapan Baskara, membuktikan bahwa orang-orang yang tidak jujur jarang membatasi penipuan mereka pada satu area kehidupan mereka. Reza Alamsyah menerima pukulan pertama pada Selasa pagi. Penyidik kejaksaan menggerebek kantornya dengan surat perintah penggeledahan terkait pelanggaran lingkungan yang dilaporkan Baskara. Mereka menyita file komputer dan catatan keuangan selama 3 tahun. Menjelang siang, berita itu menjadi berita utama di Surat Kabar Bisnis Jakarta, penggembang properti terkemuka di bawah penyelidikan federal atas pelanggaran lingkungan. Pukulan kedua datang sore itu, ketika Sinta mengajukan gugatan cerai, meminta pembekuan aset darurat berdasarkan bukti perselingkuhan dan penyimpangan keuangan. Pengajuannya mencakup bukti pengawasan Baskara dan materi tambahan yang telah ia kumpulkan secara independen, melukiskan gambaran seorang pria yang secara sistematis menipu baik keluarga maupun mitra bisnisnya. Sementara itu, Citra menghabiskan Senin malam di sebuah hotel, berulang kali menelepon Reza saat dia menyaksikan rencana sempurna mereka hancur berkeping-keping. Ketika dia akhirnya berhasil menghubunginya pada Selasa malam, pria yang telah menjanjikannya kehidupan mewah dan kecanggihan nyaris tidak bisa menahan diri. Semuanya hancur, kata Reza, suaranya kehilangan kepercayaan diri yang biasa.
Kejaksaan mengambil semuanya. Shinta membekukan semua rekening kita. Investor menarik diri. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi begitu cepat. Ini Bhaskara, jawab Citra dengan getir. Dia tahu segalanya. Dia telah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Apa maksudmu dia tahu segalanya? Citra menjelaskan pengungkapan USG dan investigasi sistematis Bhaskara. Saat dia berbicara, Reza menyadari skala jebakan yang telah dipasang untuk mereka. Pengusaha konstruksi desa yang ia anggap sebagai sasaran empuk telah mengatur kehancuran mereka dengan presisi yang akan membuat ahli strategi militer terkesan. Kita akan menemukan jalan keluarnya, kata Reza, tetapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Mungkin kita bisa. Tidak ada kita lagi, sela Citra. Kamu akan kehilangan segalanya, dan aku hamil anakmu. Bagaimana kamu akan menjaga kita sekarang? Percakapan itu berakhir dengan Reza menutup telepon, meninggalkan Citra sendirian di kamar hotelnya, dikelilingi oleh reruntuhan pilihannya. Pria yang ia pilih untuk mengkhianati keluarganya telah terbukti kebalikan dari semua yang selalu menjadi ciri Bhaskara. Di mana Bhaskara dapat diandalkan, Reza lemah. Di mana Bhaskara berprinsip, Reza egois. Di mana Bhaskara akan berjuang untuk keluarganya, Reza meninggalkan tanggung jawab pada tanda pertama masalah. Rabu membawa berita yang lebih buruk bagi kedua pengkhianat itu. Ditjen Pajak mengumumkan audit pajak penuh terhadap Mahakarya Property, dengan potensi tuntutan pidana yang akan datang. 3 investor utama menarik diri dari proyek Reza, dengan alasan masalah reputasi. Pengacaranya memberitahunya bahwa perusahaan kemungkinan besar harus mengajukan kebangkrutan dalam waktu 60 hari. Bagi Citra, realitas situasinya menjadi semakin jelas. Kakaknya, yang jijik dengan pengkhianatan Citra terhadap Bhaskara dan Aditya, menolak untuk membiarkannya tinggal bersamanya. Orang tuanya, dari keluarga Prawiro yang pernah dibanggakan, terkejut dengan skandal itu dan hanya menawarkan kecaman dingin alih-alih dukungan. Sementara itu, Indra Wijaya membuktikan kesetiaannya kepada Bhaskara dengan memastikan bahwa desas-desus tentang perselingkuhan Citra menyebar dengan presisi bedah ke seluruh komunitas bisnis BSD City yang erat. Pada Rabu malam, semua orang yang penting tahu persis apa yang telah terjadi dan di mana letak kesalahannya. Opini publik sangat mendukung Bhaskara dan meremehkan pengkhianatan Citra. Aditya menerima berita itu dengan kedewasaan yang ia terapkan pada semua hal, meskipun Bhaskara bisa melihat rasa sakit di mata putranya. Apakah ibu tidak akan pulang lagi? Tanya anak itu pada Rabu malam, saat mereka berada di garasi mengerjakan proyek baru rak buku untuk menggantikan dekorasi kamar bayi yang telah dibongkar Aditya sendiri. Tidak, jawab Bhaskara jujur. Tapi kita akan baik-baik saja. Kita selalu menjadi tim yang baik dan itu tidak akan berubah. Aku minta maaf tentang bayinya, kata Aditya pelan. Aku sangat ingin menjadi kakak. Bhaskara meletakkan peralatannya dan menatap putranya, satu-satunya bagian yang benar dan berharga dari pernikahannya. Kamu akan menjadi kakak yang hebat suatu hari nanti, saat waktunya tepat. Ini bukan salahmu, Aditya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamis menjatuhkan domino terakhir dalam operasi yang direncanakan dengan cermat oleh Bhaskara. Pak Tono menyampaikan bukti bahwa Reza telah menggelapkan dana dari perusahaannya sendiri untuk mendanai perselingkuhannya dengan Citra. Suite hotel yang mahal, hadiah, bahkan biaya belanja Citra semuanya dibayar dengan uang yang dicuri dari investor dan mitra bisnis. Bukti penggelapan itu adalah paku terakhir di peti mati profesional Reza. Dalam beberapa jam setelah diserahkan kepada penyidik kejaksaan, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Dia ditangkap di kantornya pada Kamis malam, diborgol dan digiring keluar saat kamera berita lokal mengabadikan setiap momen penghinaannya. Citra menyaksikan penangkapan itu di berita lokal dari kamar hotelnya. Dengan tangan di perutnya yang membesar, dia menyadari harga penuh dari pilihannya. Pria yang ia pilih untuk mengkhianati keluarganya bukan hanya tidak setia dan lemah, dia adalah seorang penjahat yang telah menggunakannya, menjadikannya kaki tangan yang tidak sadar dalam skema-skemanya. Pada Jumat malam, tepat 1 minggu setelah Bhaskara menghadapkan Citra dengan bukti pengkhianatannya, dia duduk di ruang kerjanya, meninjau hasil operasinya. Reza Alamsyah berada di tahanan federal,
menghadapi dakwaan yang kemungkinan besar akan membuatnya dipenjara selama 1 dekade. Bisnisnya bangkrut, asetnya disita, dan reputasinya hancur tanpa bisa diperbaiki. Citra sendirian, hamil, dan menghadapi penyelesaian perceraian yang akan memberinya aset minimal, berkat perjanjian pranikah yang mereka miliki dan klausul kesalahan yang membatalkan sebagian besar perlindungan keuangannya. Keluarganya telah meninggalkannya, teman-temannya telah meninggalkannya, dan pria yang ia pilih untuk mengkhianati keluarganya sedang menuju penjara. Baskara menutup file di mejanya, merasakan kepuasan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik. Rencananya cermat, eksekusinya tanpa celah, dan hasilnya komprehensif. Orang-orang yang telah mengkhianatinya menghadapi konsekuensi yang sepadan dengan tindakan mereka. Sementara itu, dia dan Aditya bebas untuk membangun kembali kehidupan mereka di atas fondasi kebenaran, bukan kebohongan. Tahap 3 telah selesai. Sekarang saatnya untuk memulai tahap 4, membangun sesuatu yang lebih baik di atas reruntuhan apa yang telah dihancurkan. 3 bulan setelah pengungkapan USG yang mengubah segalanya, BSD City telah menetap dalam rutinitas baru, yang mencerminkan konsekuensi dari pilihan yang dibuat dan keadilan yang ditegakkan. Musim dingin datang lebih awal, menyelimuti kota dengan salju seolah-olah untuk membersihkan udara dari skandal yang telah mendominasi percakapan lokal sepanjang musim gugur. Reza Alamsyah menjalani hukuman 7 tahun di penjara federal atas penggelapan dan kejahatan lingkungan. Penuntutannya cepat dan tanpa ampun, dengan bukti yang diberikan Baskara membentuk inti dari kasus tersebut, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi pembelaan. Pria yang pernah berjalan-jalan dengan setelan mahal sekarang mengenakan seragam penjara oranye dan tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam 3 bulan. Putri kembarnya tinggal bersama ibu mereka, yang telah berhasil mengklaim sebagian besar asetnya yang tersisa dan pindah ke provinsi lain untuk menghindari skandal. Citra melahirkan seorang putri pada bulan Desember, menamainya Arini. Kelahirannya sulit, baik secara fisik maupun emosional. Dia menghadapi kenyataan menjadi ibu tunggal di sebuah apartemen kecil di seberang kota, hanya mengandalkan tunjangan sosial dan tunjangan perceraian minimal yang diberikan pengadilan setelah mempertimbangkan kesalahannya. Putri mantan wali kota yang pernah dibanggakan itu sekarang bekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong, nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan sambil merawat bayi yang ayahnya akan berada di penjara sampai dia cukup besar untuk sekolah. Ironi bahwa Citra, yang memimpikan pelarian ke kehidupan mewah dan kecanggihan, malah terjebak dalam jenis kemiskinan yang selalu ia pandang rendah, tidak luput dari perhatian siapapun di BSD City. Keluarganya perlahan-lahan mulai berbicara dengannya lagi, tetapi hubungan itu tetap tegang dan bersyarat. Nama keluarga Prawiro, yang pernah dihormati di BSD City, sekarang dikaitkan dengan skandal dan penilaian yang buruk. Sementara itu, Baskara, yang mengejutkan dirinya sendiri, berkembang pesat. Perceraiannya diselesaikan pada bulan Januari, dengan Citra menerima jauh lebih sedikit dari yang ia harapkan, berkat perjanjian pranikah dan bukti perselingkuhannya. Nusantara Konstruksi memenangkan 2 kontrak besar setelah skandal itu, karena klien mengagumi integritas Baskara dan cara dia menangani krisis pribadinya dengan bermartabat. Aditya beradaptasi dengan kehidupan baru mereka dengan ketahanan yang luar biasa. Anak itu awalnya berjuang dengan kemarahan terhadap ibunya, tetapi Baskara dengan hati-hati membantunya memproses pengkhianatan tanpa membiarkannya meracuni pandangannya terhadap semua hubungan. Mereka menjadi lebih dekat, menghabiskan malam mereka mengerjakan proyek bersama dan akhir pekan menjelajahi jalur pendakian di sekitar BSD City. "Ayah," kata Aditya pada suatu Sabtu pagi, saat mereka membangun kembali dek di belakang rumah mereka, "apakah ayah akan menikah lagi?" Baskara berhenti memalu dan merenungkan pertanyaan itu. Dia lebih tua sekarang, di usia 40-an, lebih bijaksana, tetapi tidak pahit. Pengkhianatan telah mengajarinya nilai penilaian yang cermat, tetapi tidak menghancurkan kemampuannya untuk percaya, hanya membuatnya lebih selektif tentang siapa yang pantas mendapatkannya. "Suatu hari nanti," jawabnya jujur. "Tapi tidak sampai kamu dan aku selesai membangun kehidupan baru kita bersama. Kita tim yang cukup baik, bukan hanya kita berdua." Indra Wijaya menjadi teman yang lebih dekat melalui krisis. Kesetiaannya selama masa-masa tergelap telah memperkuat ikatan di luar kemitraan bisnis mereka. Istrinya, Sari, mengambil peran protektif terhadap Aditya,
Memastikan anak itu merasa didukung oleh komunitas yang lebih luas meskipun keluarga intinya telah hancur. Pembangunan kembali kehidupan pribadi Baskara mirip dengan pendekatannya pada proyek konstruksi, metodis, sabar, dan dibangun untuk bertahan lama. Dia bergabung dengan komite sekolah, menjadi advokat untuk program yang mendukung anak-anak dari keluarga yang berantakan. Dia memulai dana beasiswa atas nama Aditya, membantu siswa lokal melanjutkan ke akademi kejuruan atau universitas. Dr. Hartono pensiun pada bulan Desember, menjual praktiknya kepada seorang dokter muda tetapi tetap tinggal di BSD City. Dia kadang-kadang minum kopi dengan Baskara, dan percakapan mereka sering beralih ke tantangan etis dalam mengatakan kebenaran, dan bagaimana kejujuran, secara tak terduga, dapat mengarah pada keadilan. Anda melakukan hal yang benar, kata dokter tua itu dalam salah satu percakapan mereka. Butuh keberanian bagi saya untuk memberitahu Anda kebenaran, tetapi jika saya tetap diam, itu akan lebih buruk bagi semua orang. Bahkan untuk Citra, jawab Baskara. Hidup dalam kebohongan menghancurkannya, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya. Kebenaran memberinya kesempatan untuk menghadapi kenyataan dan, mungkin, menjadi orang yang lebih baik. Pada musim semi, Citra memang mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan pribadi, meskipun dengan harga yang mahal. Perjuangannya sebagai ibu tunggal dan kesulitan keuangannya telah menghilangkan rasa berhak dan kedangkalan yang telah menjadi ciri kepribadiannya selama bertahun-tahun. Dia bekerja keras di pekerjaannya, merawat Arini dengan penuh pengabdian, dan mulai menjalani konseling untuk memahami bagaimana dia bisa membuat pilihan yang begitu merusak. Dia kadang-kadang melihat Baskara di kota BSD City terlalu kecil untuk dihindari sepenuhnya, tetapi interaksi mereka singkat dan sopan. Kemarahan telah memudar, digantikan oleh sesuatu yang mendekati welas asih di pihaknya dan penyesalan di pihaknya. Mereka telah bergerak melampaui kebencian dan rasa sakit ke tempat di mana mereka bisa hidup berdampingan secara damai, menjalani kehidupan yang sepenuhnya terpisah. Aditya meminta untuk bertemu dengan adik tirinya, dan setelah pertimbangan yang cermat, Baskara mengatur pertemuan yang diawasi. Anak itu ingin tahu tentang Arini, tetapi menjelaskan bahwa pilihan Citra memiliki konsekuensi permanen pada hubungan mereka. Dia mengunjungi tetapi menjaga jaraknya, mempertahankan kesetiaan kepada ayahnya, sambil mempertahankan tingkat kesopanan dasar manusia terhadap ibunya. Saat musim semi beralih ke musim panas, Baskara merenungkan tahun yang telah mengubah segalanya. Pengkhianatan itu pada awalnya terasa seperti akhir dunia. Tetapi sebenarnya itu adalah akhir dari kebohongan yang telah perlahan-lahan meracuni hidupnya selama bertahun-tahun. Kebenaran itu merusak, tetapi pada akhirnya membebaskan, memungkinkannya membangun sesuatu yang otentik dan abadi. Suatu malam, berdiri di dek yang telah ia bangun kembali, menyaksikan Aditya berlatih ayunan bisbol di halaman belakang, Baskara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kepuasan penuh dalam kehidupannya seperti apa adanya, bukan seperti yang ia bayangkan. Fondasinya sekarang kokoh, dibangun di atas kebenaran, integritas, dan ikatan yang tak terpatahkan antara seorang ayah dan anak yang telah melewati yang terburuk bersama dan keluar lebih kuat. 2 tahun setelah pemeriksaan USG yang mengungkap kebenaran, BSD City telah sepenuhnya menyerap pelajaran dari skandal Baskara Putra, dan kota itu telah bergerak maju dengan kearifan kolektif yang datang dari menyaksikan keadilan ditegakkan secara komprehensif dan adil. Kisah itu telah menjadi semacam legenda lokal, sebuah kisah peringatan tentang konsekuensi pengkhianatan dan imbalan dari integritas. Reza Alamsyah tetap di penjara federal, dengan sisa 5 tahun dari hukumannya. Laporan dari mantan istrinya, Sinta, menunjukkan bahwa dia telah menjadi tahanan teladan, akhirnya menghadapi kenyataan dari tindakannya dan konsekuensinya. Putri-putrinya berkembang di bawah asuhan ibu mereka, setelah pindah ke tempat di mana mereka dapat membangun kehidupan baru, bebas dari warisan ketidakjujuran ayah mereka. Citra melanjutkan perjalanan lambatnya menuju penebusan, meskipun itu adalah jalan yang sulit, ditandai oleh konsekuensi dari pilihannya. Dia telah dipromosikan menjadi asisten manajer di toko kelontong, sebuah pencapaian sederhana yang menandai kemajuan nyata dalam membangun kembali hidupnya. Arini adalah anak berusia 2 tahun yang sehat dan bahagia, yang memberikan momen kegembiraan dalam kehidupan sulit Citra.
Hubungan Citra dengan Aditya telah berkembang menjadi hubungan yang sopan tetapi jauh. Anak laki-laki itu, yang sekarang berusia 16 tahun dan semakin dewasa, kadang-kadang mengunjungi ibunya tetapi menjelaskan bahwa kesetiaan utamanya tetap pada ayahnya. Dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang mewujudkan kualitas terbaik Baskara: integritas, kerja keras, dan kesetiaan sambil menghindari kepahitan yang bisa dimiliki oleh seseorang yang mengalami trauma keluarga seperti itu di usia muda. Itu adalah pilihannya. Ayah, kata Aditya kepada ayahnya suatu malam, saat mereka membahas apakah akan menghadiri wisuda Citra dari Akademi Komunitas untuk Manajemen Bisnis. Saya bisa menghargai bahwa dia mencoba membuat kehidupan yang lebih baik, tetapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang dia timpakan pada kita. Mereka menghadiri wisuda, duduk di belakang, dan pergi segera setelah upacara selesai. Citra melihat mereka dari seberang auditorium dan mengangguk sebagai ucapan terima kasih, mengerti bahwa kehadiran mereka menandai semacam penutupan, bukan rekonsiliasi. Dia berterima kasih karena mereka telah menyaksikan pencapaian kecilnya, tahu bahwa kerusakan pada hubungan mereka tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Baskara telah menemukan cinta lagi, meskipun dia mendekatinya dengan pertimbangan hati-hati yang sekarang menjadi ciri semua keputusan besarnya. Ibu Wulan adalah seorang janda yang pindah ke BSD City untuk lebih dekat dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Dia baik, cerdas, dan berbagi nilai-nilai Baskara tentang kejujuran dan kerja keras. Hubungan mereka berkembang perlahan selama 18 bulan, keduanya memahami pentingnya membangun sesuatu yang asli daripada terburu-buru. Aditya menyetujui Wulan, menghargai rasa hormatnya terhadap hubungannya dengan ayahnya dan pemahamannya bahwa dia tidak ada di sana untuk menggantikan ibunya, tetapi untuk menambahkan sesuatu yang positif dalam hidup mereka. Mereka bertiga membentuk unit keluarga yang nyaman, bergerak maju sambil menghormati masa lalu. Nusantara Konstruksi telah berkembang secara dramatis, berekspansi ke 3 provinsi lagi, dan mempekerjakan lebih dari 400 orang. Reputasi perusahaan untuk integritas telah menjadi aset terbesarnya, dengan klien secara khusus mencari mereka karena karakter Baskara. Skandal yang bisa saja menghancurkannya malah menjadi bukti prinsip dan penilaiannya. Indra Wijaya telah menjadi mitra penuh dalam bisnis. Persahabatan mereka diperdalam oleh cobaan yang telah mereka lalui bersama. Istri Indra, Sari, menjalin hubungan dekat dengan Wulan, membentuk lingkaran sosial yang mendukung kedua pasangan sambil menghormati kebutuhan dan batasan masing-masing. Pada suatu Sabtu malam yang hangat di bulan Juni, tepat 3 tahun setelah pengungkapan USG, Baskara berdiri di dek yang sama yang telah ia bangun kembali selama masa-masa tergelap dalam hidupnya, dikelilingi oleh orang-orang yang telah membuktikan kesetiaan dan nilai mereka. Indra dan Sari ada di sana bersama anak-anak mereka. Wulan membantu Aditya, yang bersiap-siap untuk tahun terakhirnya di SMA. Pengacaranya, Pak Yunus, mampir bersama keluarganya untuk barbeque yang telah menjadi perayaan tahunan kelangsungan hidup dan pembaruan. Saat Baskara menyaksikan kumpulan hubungan sejati ini, yang dibangun di atas kebenaran dan saling menghormati, dia merenungkan perjalanan yang telah membawanya ke momen ini. Pengkhianatan yang hampir menghancurkannya pada akhirnya telah menyelamatkannya dari kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Rasa sakit yang terasa tak tertahankan telah menghasilkan pertumbuhan dan kebijaksanaan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan dengan cara lain. "Apakah kamu menyesal?" tanya Wulan, bergabung dengannya di pagar dek saat matahari terbenam di atas BSD City. Baskara mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius, seperti yang ia lakukan pada semua pertanyaan tentang 3 tahun terakhir. Menyesal telah terlalu percaya pada awalnya? Tidak. Menyesal cara dia menangani kebenaran setelah dia mengetahuinya? Tidak. Menyesal akibatnya? Tidak. Dia melihat ke seberang halaman, di mana Aditya menunjukkan kepada putra bungsu Indra cara mengayunkan tongkat bisbol dengan benar, ajaran sabar yang sama yang telah diterima Baskara dari ayahnya beberapa dekade sebelumnya. Siklus pengaruh positif berlanjut, tidak terputus, meskipun ada pengkhianatan yang mengancam akan meracuni semua hal baik dalam hidupnya. Satu-satunya penyesalan saya, lanjut Baskara, adalah bahwa butuh krisis untuk menunjukkan kepada saya perbedaan antara kehidupan yang saya pikir saya inginkan dan kehidupan yang sebenarnya saya butuhkan. Tapi bahkan itu pun bukan kesalahan. Itu adalah sebuah pendidikan.
Saat malam tiba dan teman-teman mereka pergi, Baskara merasakan kepuasan yang mendalam karena telah bertahan dari yang terburuk dan membangun sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan. Citra dan Reza telah membayar harga penuh atas pengkhianatan mereka, bukan melalui balas dendam, tetapi melalui konsekuensi alami dari pilihan mereka dan keadilan yang mengikuti ketika kebenaran menggantikan kepalsuan. Fondasinya sekarang kokoh, dibangun di atas batu karang, bukan pasir. Apapun yang akan terjadi di masa depan, Baskara tahu dia siap untuk itu, dikelilingi oleh orang-orang yang cintanya tulus dan kesetiaannya telah teruji dan terbukti. Keadilan telah ditegakkan, bukan melalui kebencian atau kepahitan, tetapi melalui tindakan sederhana menolak untuk hidup dalam kebohongan dan bersikeras bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Di BSD City, kisah Baskara Putra telah menjadi lebih dari sekadar legenda lokal, itu adalah bukti bahwa integritas, kesabaran, dan penilaian yang cermat dapat menang atas penipuan, pengkhianatan, dan keegoisan. Pria yang telah kehilangan segalanya, telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehidupan yang dibangun di atas kebenaran, dikelilingi oleh orang-orang yang layak dipercaya, dan berakar pada pengetahuan yang tak tergoyahkan bahwa ia telah menghadapi yang terburuk dan menang. USG yang telah mengungkap kebohongan pada akhirnya telah menyampaikan kebenaran yang membebaskan semua orang. Dan pada akhirnya, kebenaran itu sepadan dengan setiap momen rasa sakit yang dibutuhkan untuk mengungkapnya.